S2 ditambah dengan R2. Untuk keynote 2-nya clock dikali dengan S2 ditambah dengan R2 dikali dengan R2. Kemudian untuk output, di sini outputnya ada 2, Z dan N. Untuk menentukan output itu Z sama dengan X kali Q1, X kali Q1 tambah Q2. Jadi X kali Q1 itu didapatkan dari gerbang logika N ini, di mana mendapatkan input dari X maupun Q1. Kemudian ditambahkan ke Q2. Q2 itu dari output yang B ini, karena ada gerbang logika OR. Kemudian untuk N-nya Q1 not tambah Q2 not. Dari persamaan tadi maka dapat disimpulkan ke tabel kebenaran rangkaian. Jadi di sini saya sudah inputkan clock, di mana ada 8 kali. Kemudian jadi ini yang fontnya tebal itu yang diinputkan secara manual. Jadi di tabel ini jika clock sama dengan 0, untuk pertama untuk menentukan S1 sama dengan X. Jadi nilai S1 ini sama dengan X. Jadi nilai X tinggal dipindahkan saja ke S1. Kemudian untuk R1 itu X kali Y. X kali Y jadi nilai X yang diinputkan tadi dan Y tinggal dikalikan saja. Jadi 0 kali 0, 0 kali 1, 0. 1 kali 0, 0. 1 kali 1, 1. 1 kali 0 kali 0, 0. 0 kali 1, 1. 0 kali 1, 0. Kali 0, 0. 1 kali 1, 1. Kemudian di sini ada S2. S2 sama dengan X not. X not berarti kebalikan dari X ini. Jadi jika X sama dengan 0, maka yang dituliskan di sini adalah 1. Jadi jika X-nya 0, maka 1. Jika X-nya 1, maka dituliskan pada S2 adalah 0. Menghasilkan 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Atau kebalikan dari X. Kemudian untuk R2-nya, dia bernilai tetap atau 0 karena terhubung ke grounding. Kemudian untuk menentukan Q1 di sini, jadi jika clock masih 0, maka nilainya untuk output Q1 maupun Q0 akan tetap 0. Karena untuk penentuan output Q1 maupun Q0 itu ditentukan oleh clock. Jadi di sini nilainya 0 sampai di sini. Nanti pada saat bagian ke-7 itu di sini ada clock 1, kemudian S1 sama dengan 1, 1 kali 1 ditambahkan 0, hasilnya 1. Kemudian untuk Q1 not, di sini penentuannya hampir sama, cuman nilainya dia terakhir tetap dikalikan. Kemudian untuk Q2 sama juga seperti itu, dan Q2 not juga seperti itu. Setelah itu untuk outputnya, jadi output Z X kali Q1 tambah Q2, jadi di sini Q1
dan Q2-nya sudah didapatkan dan nilai X. Jadi masih mendapatkan 0 hasilnya. Nanti pada saat dituju baru dapat 1. Kemudian untuk output N, Q1 not tambah Q2 not. Jadi Q1 not dan Q2 di sini. Oke, baik. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, Sahrul Ramadan. Jadi sudah dipaparkan tadi bagaimana. Nah, mungkin yang harus lebih ditekankan lagi tadi adalah karena kita melihat di sini bagaimana implementatifnya ya daripada apa namanya SR flip flop di sini ya. Apa namanya? Mungkin bisa kita lebih apa namanya tekankan lagi ya sehingga terutama nanti di dalam hal ke pembentukan keadaan. Jadi tadi sebenarnya sudah kebahas bagaimana di situ ada keadaan. Jadi keadaan itu terbentuk sebenarnya karena ada input ya. Jadi misalkan gampangnya begini, ada suatu gerbang N ya. Gerbang N itu kalau kemudian kita menganggap outputnya misalkan AB, outputnya F, nah F ini adalah equal dengan state, maka state yang terjadi di keadaan daripada gerbang N ini sebenarnya kan dari input yang masuk ya. Jadi bagaimana kalau inputnya 00 misalkan. Nah di N itu kan otomatis state-nya kan kondisinya adalah 0. Bagaimana kalau 01? State-nya kan tetap 0. Bagaimana 10? Tetap 0. Sehingga data-data yang masuk 00, 10, 01 itu tidak merubah state. Ya. Tapi kalau tiba-tiba 11 maka state-nya kan berubah dari state kondisi awal tadi yang 0 berubah menjadi state ke 1 yang nilai outputnya adalah 1. Nah ini mungkin yang tadi kalau di paparan ini sebenarnya udah bagus, tapi sebenarnya kalau ini mau digambarkan nanti ke dalam suatu bentuk tabel keadaan dan diagram alir keadaan, mungkin ini akan lebih menarik penjelasannya. Jadi tadi Sahrul sudah memaparkan kan dari versi tabel kebenaran ya, dari runtutan banyak tadi itu. Jadi bagaimana kalau udah diberi clock tanpa clock. Nah, itu kalau kita nanti paparkannya di dalam satu diagram keadaan dan tabel keadaan dan diagram alir keadaan itu akan lebih gampang untuk dinalar secara logika. Namun mungkin ya saya berpikirnya nanti setelah UTS kita coba dari apa-apa yang sudah kalian paparkan ini nanti kita coba bawa ke dalam logika keadaannya sehingga mungkin kita akan bisa melihat oh ternyata betul ya. Jadi kalau kita selama ini kan dengan peta Karnov mungkin kita akan bisa mendapatkan sesuatu yang apa namanya yang lebih jelas ya kalau kita melihat fungsi antara keluaran dan masukan. Tetapi itu kan belum mencerminkan detail betul ke dalam suatu kondisi keadaan. Nah, kondisi keadaan di sini mungkin yang nantinya akan kita bisa melihat bagaimana sih konsepnya. Nah, disinilah kita nanti akan melihat. Jadi tadi yang dipaparkan ini akan masuk ke dalam mesin Moore atau mesin Meili gitu ya. Kalian mungkin pernah kita berikan di depan. Apakah data sekarang itu akan menentukan output sekarang atau output sekarang ditentukan oleh data setelah daripada input sekarang ya. Nah, itu kan nanti akan menentukan di situ masuknya ke dalam mesin Meili atau mesin Moore. Nah, itu jadi arahnya seperti itu sehingga nanti di dalam menganalisisnya di konsep perancangannya nanti kita akan bisa menetapkan konsepnya seperti apa di dalam apa namanya keadaannya lah kemudian nanti baru dibawa ke dalam gerbang logikanya ya.
Nah, dari gerbang logika nanti bisa kita mewujudkan, oh ternyata ini dari keadaan ini dibawa gerbang logika. Jadi pola pemikiran kita mungkin berbeda ya dengan waktu kita belajar di dalam elektronika digital, kan kita gambar gerbang dulu, kemudian nanti outputnya apa. Kalau ada input, nah kalau di dalam perancangan kita justru punya output dulu. Ada suatu output seperti apa, kemudian dengan input seperti apa, kita merancang susunan daripada gerbangnya. Nah, susunan gerbang yang muncul itu bisa terrepresentasikan, terwujud itu kalau kita sudah tahu keadaan demi keadaan yang ada di dalamnya. Jadi mungkin intinya itu ya. Oke, baik. Jadi mungkin semua sudah presentasi. Jadi saya sudah bisa memasukkan nilainya. Mungkin nanti saya rekap ini. Jadi kalian sudah bisa nanti melihat hasil nilai tugas dan juga presentasinya ya. Saya pikir ini bagus semua, jadi nilai di atas 90 ya. Cuma mungkin saya masih berharap dari tugas 2 yang berwujud makalah tadi mungkin bisa ditambahkan untuk tabel keadaan dan diagram alir keadaannya. Oke, baik, saya kira ya mungkin demikian ya untuk apa yang sudah kalian paparkan semua untuk tugas 2-nya. Dan mungkin saya sudah kan juga nanti untuk UTS-nya jadwalnya mungkin kalian sudah tahu belum, itu sudah saya share di WA grupnya. Jadi untuk perancangan sistem digital, kemudian nanti untuk waktunya juga sesuai dengan itu ya. Kemudian nanti soal akan saya tampilkan nanti adalah di LMS. Jadi di LMS nanti mungkin pada saat jadwalnya yang bersangkutan, silakan kalian akses LMS, kemudian nanti soalnya di-download, dikerjakan. Lama waktu pengerjaan itu nanti berapa lama, nanti sudah saya tuliskan di situ. Jadi nanti diikuti saja. Apakah 2 kali 24 jam atau 3 kali 24 jam, nanti mohon dikerjakan betul-betul. Nah, kemudian hasilnya mungkin nanti akan lebih cepat saya munculkan nanti di LMS ya. Jadi walaupun hasilnya saya serahkan ke BAA, kemudian nanti BAA akan mengumumkan, mungkin hasil real time sudah bisa muncul nanti di LMS. Oke, saya pikir itu saja untuk kuliah lanjutan kita untuk perancangan sistem digital. Dan mungkin untuk minggu depan sudah masuk ke ini ya. Apa kita minggu depan masih ada pertemuan nggak kira-kira ya ini ya? Kalau dilihat ke jadwal kayaknya enggak ada ya. Sudah minggu tenang ya. Ya, Pak. Ya, jadi nanti mungkin kita ketemu lagi setelah pelaksanaan UTS, kita lanjutkan tatap muka kita sampai dengan UAS nanti lebih masuk ke dalam kita melakukan suatu desain atau rancangan. Baik, saya pikir itu. Terima kasih untuk pertemuan pada malam hari ini. Sampai ketemu lagi nanti di... Oh iya, mungkin sebelum saya lupa, untuk materi yang akan dimunculkan di UTS, yaitu seputaran apa yang sudah kita berikan. Jadi silakan kalian lihat aja materi di LMS yang ada itu, mungkin nanti akan terangkum ke dalam soal-soal di dalam UTS. Nah, yang saya tekankan lagi, kalau di ujian yang kemarin-kemarin secara offline mungkin soal hanya saya batasi mungkin hanya 5 atau 6, dan mungkin kalau di dalam ini karena waktunya juga cukup panjang, mungkin nanti soalnya bisa saya berikan juga lebih dari itu. Jadi silakan nanti dikerjakan dengan waktu yang cukup panjang, silakan dioptimalkan. Baik, saya pikir itu. Terima kasih untuk kuliah malam hari ini. Sampai ketemu lagi nanti setelah pada kuliah berikutnya setelah UTS. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.